Salam hangat, Bu Dina dan teman-teman. Hari ini saya Riztanti Nur Insyirah akan mempresentasikan mengenai administrasi tes RMIB. Tes RMIB adalah singkatan dari Broadwell Miller Interest Bank. Tes RMIB merupakan tes untuk mengetahui minat, sebuah alat tes untuk melihat kecenderungan rasa suka atau tidak suka seseorang pada suatu kegiatan ataupun pekerjaan. Tes ini untuk melihat konsistensi minat dan besar komitmen dan seberapa besar keterlibatan individu pada pekerjaannya sehingga kita dapat melihat sebesar apa kontribusi yang akan dilakukan untuk kegiatan atau aktivitas dari pekerjaan tersebut. Nah, formulir tes RMIB ini berisikan daftar pekerjaan yang disusun menjadi 9 kelompok dengan kode huruf A sampai I. Nah, masing-masing kelompok ini terdapat 12 kategori pekerjaan. Kategori pekerjaannya itu yang pertama ada outdoor, yaitu pekerjaan yang menyangkut yang berhubungan dengan kegiatan di luar ruangan, seperti kegiatan lapangan misalnya. Kemudian yang kedua ada mekanikal, pekerjaan yang berhubungan dengan teknisi, misalnya engineering. Kemudian yang ketiga adalah komputasional, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan angka-angka, matematika. Kemudian yang keempat ada scientific. Ini pekerjaan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan baru atau penelitian. Kemudian yang kelima ada personal contact, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan manusia lain atau relasi, biasanya sales marketing. Kemudian yang keenam ada estetik, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan keindahan, biasanya seniman. Kemudian yang ketujuh ada literary, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan literatur, buku, tulis-menulis, dan lain sebagainya. Biasanya ini bisa jadi penjaga perpustakaan atau bisa jadi penulis. Kemudian yang kedelapan ada musikal, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan musik seperti membuat alat musik, menciptakan instrumen musik, dan lain sebagainya. Kemudian yang kesembilan ada social service, yaitu pekerjaan yang menyangkut melayani masyarakat. Kemudian yang ke-10 ada clerical, yaitu pekerjaan yang memperhatikan detail atau yang rutin, biasanya akuntan. Kemudian yang 11 ada praktikal, yaitu kegiatan yang lebih membutuhkan praktek khusus atau keterampilan khusus. Kemudian yang ke-12 ada medical, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, dari 12 kategori pekerjaan ini diberikan ke 9 kelompok. Kelompok A, kelompok B, C, dan seterusnya. Nah, tes ini dapat diberikan kepada seseorang secara perseorangan ataupun bisa diberikan secara massal. Kepada mereka diinstruksikan untuk membuat ranking dari daftar pekerjaan yang tersedia dalam formulir tes. Ranking dimulai dengan nomor 1 untuk pekerjaan yang paling disukai dalam satu kelompok dan berakhir dengan nomor 12 untuk pekerjaan yang paling tidak disukai. Di samping ini ada contoh dari formulir pekerjaan yang ada dalam tes RMIB. Misalnya petani, kontraktor, akuntan, ilmuwan, dan lain sebagainya. Ini akan disusun sedemikian rupa dalam tes dan partisipan akan menulis ranking 1 untuk pekerjaan yang paling disukai dan 12 pekerjaan yang paling tidak disukai. Nah, instruksi atau administrasi dalam tes RMIB ini yang pertama adalah kita membagikan belangko RMIB, kemudian subjek diminta mengisi identitas, dan perlu dibedakan juga formulir untuk laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, menyampaikan instruksi sebagai berikut. Berikut ini ada beberapa macam pekerjaan yang masuk
dalam beberapa kategori. Akan Anda temui daftar dari bermacam-macam pekerjaan yang tersusun dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 12 macam pekerjaan. Setiap pekerjaan memerlukan keahlian khusus yang membutuhkan latihan atau pendidikan keahlian tersendiri. Mungkin ada beberapa yang diminati atau disukai, mungkin ada beberapa di antaranya yang tidak disukai. Akan tetapi di sini Anda diminta untuk memilih pekerjaan mana yang ingin Anda lakukan atau paling Anda sukai, terlepas dari besar kecilnya upah, gaji, atau apa yang Anda terima, atau apakah Anda akan berhasil dalam mengerjakannya. Tugas Anda adalah mencantumkan nomor atau angka di kolom atau di sampingnya setiap pekerjaan berkelompok, mulai dengan nomor 1 untuk pekerjaan yang Anda sukai dan seterusnya sampai nomor 12 untuk pekerjaan yang paling tidak disukai. Tuliskan nomor-nomor sesuai dengan minat Anda, jangan sampai ada yang terlewatkan. Nah, yang keempat, setelah partisipan mengisi nomor-nomor yang sudah diinstruksikan dalam pekerjaannya, kemudian kita menanyakan mengenai 3 pekerjaan yang diminati dan disukai, terlepas atau yang tidak ada di list, atau mungkin yang ada di list. Tapi yang tidak ada di list pun tidak masalah. Misalnya kita ingin menjadi seorang HRD. Kan HRD tidak ada di list tes, kita bisa menuliskannya di samping kolom itu, atau biasanya di lembar baru atau di lembar yang sudah disediakan. Nah, setelah selesai, kita mengambil blanko kembali. Yang keenam, kita melakukan scoring yang sudah kita jumlahkan dari nomor-nomor tadi. Dan yang ketujuh, kita melakukan interpretasi. Nah, dalam tes ini tidak ada batasan waktu. Namun, biasanya dikerjakan dalam waktu 20 menit. Umumnya 20 menit, namun jika lebih dari itu tidak masalah. Nah, scoring ini setelah subjek mengerjakan seluruh tugasnya, maka pekerjaan subjek dipindahkan dalam sebuah form. Dan biasanya ada di akhir tes. Jumlah skor harus 702. Untuk interpretasinya, individu yang memiliki peminatan khusus pasti dapat dilihat konsistensinya dalam memilih pekerjaan dan minat. Konsistensi ini dilihat dari variabilitas jawaban yang tidak terlalu besar. Namun, jika variabilitas jawabannya ini besar atau tidak ada peminatan khusus, maka bisa terjadi individu memang tidak memiliki minat khusus atau individu ada masalah saat melakukan tes. Apakah dia tidak mengerti instruksi, atau dia tidak bisa berkonsentrasi, atau dia tidak memahami jenis pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam tes. Sekian presentasi mengenai administrasi RMIB yang saya jelaskan, semoga membantu. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya apabila ada yang belum bisa tersampaikan. Terima kasih.